Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 11 Alasan Keengganan untuk Bercerai. Yao Jing tidak tahu kemana Stephen Lin akan membawanya, tetapi atas permintaan kuat Stephen Lin, mereka pergi untuk membeli satu set gaun desainer. Ketika Yao Jing keluar dari kamar pas mengenakan gaun itu, Stephen Lin merasa seperti akan mati lemas. Gaun panjang berleher rendah biru muda membawa temperamen penyendiri Yao Jing yang samar ke ekstrim. Kulit putihnya yang terbuka bisa rusak oleh pukulan, dan rambut panjang yang disampirkan di bahunya memancarkan kilau lembut. Di seluruh toko, baik pria maupun wanita tertarik pada Yao Jing. Bagaimana? Yao Jing menarik roknya sedikit dan berbalik di depan Stephen Lin dan bertanya. Bagus, Stephen Lin mengangguk. Itu dia, kata Yao Jing. Jangan memilih lagi, Stephen Lin bertanya. Tidak apa-apa jika menurutmu itu terlihat bagus, kata Yao Jing. Stephen Lin tersenyum, lalu membayar tagihan, membawa Yao Jing pergi dari Paragon Center, dan kembali ke rumah. Saat itu hampir jam 4:30. Mari kita mulai jam 6, kamu bisa merias wajah, dan aku akan mandi dan berganti pakaian, kata Stephen Lin. Apakah kamu akan menghadiri acara yang sangat formal? Yao Jing bertanya. Hampir, Stephen Lin mengangguk, lalu berbalik dan berjalan ke kamar mandi. Pada pukul 5:45, Stephen Lin datang ke ruang tamu dengan mengenakan celana pendek. Pintu kamar Yao Jing masih tertutup, dan sepertinya dia sedang berdandan. Stephen Lin menyalakan TV, lalu duduk di sofa dan mengambil sebatang R0K0K. Ketika dia hendak menyalakannya, dia ragu-ragu dan meletakkan kembali R0K0-nya. Berita sedang diputar di TV. Pada pelelangan musim panas Christie yang baru saja selesai, kalung harta karun yang paling banyak dibicarakan, air mata Dewi Tuhan, dibeli oleh pembeli misterius dengan harga tinggi $4,5 juta, yang juga merupakan harga tertinggi dari semua lot di dunia. Lelang ini, Stephen Lin melirik berita, mengangkat telepon dan menelepon untuk keluar. Di mana kalungnya? Stephen Lin bertanya. Baru saja dimuat dan dikirim ke bandara. Ini akan diangkut ke Stride City dengan jet pribadi Anda dalam setengah jam. Diperkirakan akan dikirimkan kepada Anda sekitar pukul 7:30, kata ujung telepon yang lain. 7:30, sudah hampir waktunya, Stephen Lin mengangguk dan menutup telepon. Pada saat ini, bel pintu berdering. Stephen Lin berjalan ke pintu dan membukanya. Seorang pria kuat berjas berdiri di luar pintu, memegang sebuah kotak persegi di tangannya. Bos, setelan custom made Anda untuk mobil sport Anda telah tiba, kata pria kuat itu. Ya, Stephen Lin mengangguk, mengambil kotak itu, lalu menutup pintu dan berjalan kembali ke kamarnya. Ketika Stephen Lin keluar dari ruangan lagi, dia sudah mengenakan setelan hitam. Gaya setelan ini tidak terlalu serius, tetapi tidak sembrono. Sosok Stephen Lin adalah dari jenis yang berdaging, dan setelan ini cukup berkultivasi sendiri untuk menunjukkan sosok Stephen Lin dengan tepat. Stephen Lin berdiri di depan cermin dan merapikan kerahnya. Dia jarang memakai jas karena dia tidak harus menghadiri rapat perusahaan atau bersosialisasi, dan terakhir kali dia memakai jas adalah pada hari pernikahannya 4 tahun lalu. Pada saat ini, pintu kamar Yao Jing terbuka. Aku seperti ini, oke. Yao Jing bertanya sambil berdiri di pintu. Stephen Lin menoleh untuk melihat Yao Jing. Melihat ini, waktu seolah berhenti. Yao Jing memakai riasan tipis. Riasan ringannya berbeda dari wanita biasa. Wanita biasa bisa menggunakan bedak, sariawan, eyeliner, gel. Riasan ringan Yao Jing hanyalah lipstik. Mata, alis, dan warna kulitnya semuanya sempurna. Jadi perawatan apapun tidak berguna. Lipstik merah yang agak gelap membuat temperamen dingin Yao Jing sedikit lebih mulia. Di lehernya yang putih ada kalung emas yang dibeli Stephen Lin ketika dia menikah.
Kalung itu tidak mahal. Itu dibeli dari Chow Tai-Fook, dan sepertinya hanya 3 atau 2.000 dolar. Tapi meski begitu, kalung emas ini dikenakan di Yao Jing masih ada rasa bangsawan di leher. Orang biasa menggunakan aksesori untuk meningkatkan diri, dan Yao Jing cukup menggunakan orang untuk meningkatkan aksesori. Ada apa? Yao Jing tidak mendengar jawaban Stephen Lin, dan menatap Stephen Lin dengan curiga. Melihat ini, Yao Jing juga tercengang. Dia hanya melihat Stephen Lin dalam setelan jas sekali, yaitu ketika dia menikah, tetapi semuanya kacau pada saat pernikahan, termasuk hatinya, jadi dia tidak memperhatikan Stephen Lin dengan baik dalam setelan jas. Semua. Ini adalah pertama kalinya melihat Stephen Lin mengenakan setelan jas di lingkungan yang begitu sepi. Untuk pertama kalinya, Yao Jing menemukan bahwa suaminya sangat tampan dalam setelan jas. Setelah keduanya saling memandang selama sekitar 1 detik, Yao Jing adalah orang pertama yang berbicara untuk memecah kesunyian. "Kapan kamu membeli jas itu?" "Cocok sekali," kata Yao Jing. "Benarkah? Ini bagus untuk dipasang." Stephen Lin mengangguk, dan kemudian berkata, "Kamu telah melepas kalungmu." Petik 2. "Ada apa?" tanya Yao Jing. "Itu tidak layak untukmu," kata Stephen Lin. Yao Jing sedikit bingung, tapi dia kembali ke kamar dan melepas kalungnya. Tepat pukul 6, Stephen Lin dan Yao Jing meninggalkan kediaman bersama dan turun. "Mengendarai mobilku atau mobilmu?" Yao Jing bertanya. "Kami tidak akan mengemudi hari ini," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Kalau begitu biarkan aku menelepon Didi." Yao Jing mengeluarkan ponselnya. Pada saat ini, sebuah Rolls-Royce perlahan berhenti di depan Stephen Lin dan Yao Jing. Kemudian, pengemudi turun dari mobil, membuka pintu, membungkuk sedikit dan berkata kepada Stephen Lin dan Yao Jing, "Bos, Nyonya, masuk ke dalam mobil." Petik 2. "Kamu?" Yao Jing menatap Stephen Lin dengan heran. "Masuk ke mobil, istriku." Stephen Lin memberi isyarat dengan tangannya. Yao Jing sedikit bingung, tetapi dia masih masuk ke mobil, dan kemudian Stephen Lin juga masuk ke mobil bersama. Sopir menutup pintu dan menyalakan mobil untuk pergi. "Mau kemana kita malam-malam?" "Untuk menyewa Rolls-Royce," Yao Jing bertanya dengan suara rendah. "Sewa? Mobil ini milik seseorang di bawah komando saya. Saya akan memintanya untuk menggunakannya untuk menghias fasad," kata Stephen Lin. "Mobil itu milik Wang Hai dan dia memintanya hari ini." Yao Jing memandang Stephen Lin, menghela nafas setelah terdiam selama beberapa detik. Apakah kamu akan membawaku ke reuni SMA-ku?" "Kamu sangat pintar," seru Stephen Lin. "Ini membeli tas dan pakaian lagi, dan menyewa mobil yang bagus. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan kemana kamu bisa membawaku." "Apakah gadis kecil dari Song Siking itu memberitahumu?" tanya Yao Jing. "Ya," Stephen Lin mengangguk. "Tidak perlu untuk ini. Saya tidak suka menamparkan wajah bengkak untuk membuat pria gemuk, dan saya tidak suka berpura-pura, karena saya tahu berapa berat saya," kata Yao Jing. "Ini tidak berpura-pura." Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Setelah 4 tahun menikah, saya tahu betapa salahnya Anda. Semua orang menganggap Anda menikahi saya sebagai lelucon, bahkan jika saya pikir begitu. Saya pikir Anda seharusnya tidak sabar untuk meninggalkan saya, jadi saya mengajukan cerai dengan Anda hari itu, tetapi baru kemudian saya mengetahui bahwa Anda lebih bertekad daripada saya dalam pernikahan kami. Saya tidak tahu alasan tekad Anda, saya tidak akan menyebutkan perceraian lagi. Apa yang bisa saya lakukan adalah menamparkan mereka yang mengejek dan menertawakan Anda dalam beberapa hari ke depan. Saya ingin mereka tahu bahwa Anda, Yao Jing, tidak menikah." "Orang yang salah." Mendengar kata-kata Stephen Lin, Yao Jing sedikit terkejut, tetapi setelah beberapa detik, mata Yao Jing menjadi sedikit merah. Menikah dengan Stephen Lin adalah sesuatu yang membuatnya putus asa. Dia marah, sedih, sakit, dan meratapi ketidakadilan nasib, tetapi semua ini tidak ada artinya.
Dia akhirnya menikah dengan Stephen Lin. Selama 4 tahun, dia telah diejek, dan dia sudah mati rasa untuk hidup. Alasan mengapa dia bersikeras tidak ingin bercerai bukan karena dia memiliki perasaan terhadap Stephen Lin, tetapi karena dia menganggap desakan ini sebagai balas dendam terhadap keluarga Yao. Dia ingin Yao yang ingin menjual tubuhnya dengan imbalan keuntungan yang lebih besar. Keluarga adalah penderitaan. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Stephen Lin. Dia memasak untuk Stephen Lin setiap hari, tidak lebih dari mati rasa memenuhi kewajiban satu-satunya istri yang bisa dia penuhi, dan dia tidak pernah berharap Stephen Lin membaca kebaikannya. Tapi sekarang, semua yang dilakukan Stephen Lin seperti kepalan tangan, mengenai jantungnya yang sudah membatu. Apakah ini sangat menyentuh? Bagaimana kalau kita menjadi pasangan sungguhan di malam hari? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Lidah halus. Yao Jingjiao mendengus, lalu memalingkan wajahnya untuk mencegah Stephen Lin melihat air mata yang keluar dari matanya. Stephen Lin tersenyum dan melihat keluar jendela. Sepertinya memang seperti itulah seharusnya pasangan. Sementara itu, di sisi lain, di sebuah komunitas tidak jauh dari tempat Stephen Lin dan yang lainnya tinggal. Orang tua Yao Jing tinggal di sini. Pada saat ini, di rumah orang tua Yao Jing, seorang pria berusia 30-an sedang duduk di ruang tamu. Li Bin, datanglah segera setelah kamu datang. Kamu terlalu sopan untuk membawa begitu banyak barang, Zhou Yanqiu berkata sambil tersenyum, melihat tumpukan barang di atas meja. Bibi Zhou, lihat apa yang kamu katakan, setelah Jingjing menceraikan dan menikahiku, aku akan menjadi menantumu, dan sekarang aku hanya ingin menghormatimu terlebih dahulu. Pria bernama Li Bin tertawa. Hei, Jingjing benar-benar berkah yang terkumpul di kehidupan sebelumnya Jianyong. Lihat Li Bin, Jingjing tidak hanya menikah, tapi dia sangat baik pada kita. Lihat Stephen Lin itu bagus. Bagaimana, jika kamu tidak menghormati kami pada hari kerja, tidak menghormati kami, orang seperti itu seharusnya sudah lama menceraikan mereka, kata Zhou Yanqiu. Ya, Yao Jianyong mengangguk cepat. Bibi Zhou, kapan Jingjing akan menjalani formalitas perceraian dengan Stephen Lin? Li Bin bertanya. Ini harus segera, Zhou Yanqiu berkata dengan ragu-ragu. Segera, apakah kamu tidak punya waktu tertentu? Bukankah kamu berjanji padaku terakhir kali bahwa kamu pasti akan bercerai dalam 2 hari ke depan? Li Bin bertanya dengan cemberut. Itu benar, tetapi Jingjing adalah orang yang keras kepala dan tidak bisa memaksanya, dan baru-baru ini Stephen Lin tidak tahu dari mana dia mendapatkan uang dan membeli grup Lin. Jingjing mungkin memiliki harapan untuknya, kan? Jadi perceraian ditunda, kata Zhou Yanqiu. Saya tahu tentang ini. Li Bin tersenyum bercanda dan berkata, ini hanya boneka. Saya tidak percaya bahwa seseorang yang telah lemah selama bertahun-tahun dapat melakukan ini, dan bagaimana jika dia bukan boneka? Bukan satu-satunya yang bisa menghasilkan 1 miliar. Petik 2. Ya Li Sao. Kamu milik keluarga Li, kamu lebih kuat dari keluarga Lin. Aku tidak tahu berapa banyak tunggu kabar baikku tentang Jingjing. Pemberitahuan hukuman untuk grup Lin akan dikeluarkan besok, dan kemudian Stephen Lin pasti akan bangkrut. Jingjing tidak melihat harapan, maka dia pasti akan menceraikan Stephen Lin, kata Zhou Yanqiu. Jika itu masalahnya, maka aku akan menunggu kabar baikmu. Li Bin tertawa. Ini baik. Bab 12 Reuni dengan teman sekelas lama. Malam tiba. Billy Manor di pinggiran Straits City diturunkan hari ini. Dikatakan bahwa Manor dimiliki oleh seorang istri muda kaya, dan tujuan Manor sangat sederhana, untuk mengadakan reuni kelas. Meski tujuannya sederhana, usaha ini cukup besar, karena sewa Billy Manor sehari mulai minimal 100.000. Dalam kegelapan, mobil satu demi satu berhenti di pintu masuk Manor. Sudah ada pelayan yang menunggu memimpin para tamu ke Manor satu persatu. Pada saat ini, Song Siking sudah menunggu di pintu. Dia mengenakan gaun yang indah dengan ujung pendek,
dan betisnya yang terbuka ramping dan bulat, membuat orang ingin menggigitnya. Dari waktu ke waktu, beberapa teman sekelas lama menyapa Song Shiking dan meminta Song Shiking untuk masuk ke manor bersama, tetapi Song Shiking menolak karena dia sedang menunggu seseorang. Mungkinkah Stephen Lin tidak mengatakan apa-apa tentang Jingjing? Song Shiking melirik arlojinya dan bergumam. Saat itu hampir jam 6:30, dan sebagian besar orang telah datang ke manor. Dia tidak melihat siapapun datang selama 10 menit. Pada dasarnya, semua orang yang akan datang ke reuni kelas sudah datang. Nyamuk sialan. Song Shiking menamparkan nyamuk di lengannya dengan marah. Pada saat ini, dua cahaya ditembakkan dari kejauhan, dan kemudian kedua cahaya itu semakin dekat, dan akhirnya berhenti di samping Song Shiking. Aku pergi, Rolls-Royce Phantom, orang kaya mana yang ada di sini? Song Shiking tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat malaikat kecil terbang di depan mobil, dan kemudian melihat ke pintu. Setelah mobil berhenti, pengemudi turun dari mobil dan membuka pintu. Sayang, kamu bahkan tidak bisa mengemudi sendiri, nama yang besar, Song Shiking bergumam kaget. Setelah itu, Song Shiking melihat orang itu turun dari mobil. Stephen Lin, Song Shiking memandang Stephen Lin yang turun dari mobil dengan terkejut. Pada saat ini, Stephen Lin mengenakan setelan tampan, yang berbeda dari biasanya, tetapi Song Shiking mengenalinya secara sekilas. Stephen Lin tampaknya tidak memperhatikan Song Shiking, dia mengulurkan tangannya ke orang di dalam mobil, dan kemudian sepasang tangan giok ramping terentang dari pintu dan meletakkannya di tangan Stephen Lin. Stephen Lin tersenyum sedikit dan menarik tangan pemilik giok itu. Yao Jing baru saja muncul di depan Song Shiking. Aku pergi. Ketika Song Shiking melihat Yao Jing muncul, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Shiking, Yao Jing melambai ke Song Shiking ketika dia mendengar suara itu. Sayangku, Jingjing, mengapa kalian datang dengan Rolls-Royce? Song Shiking berjalan ke Yao Jing dalam 3 atau 2 langkah dan bertanya dengan heran. Temukan seseorang untuk meminjamnya. Yao Jing berkata sambil tersenyum. Cari seseorang untuk meminjamnya. Song Shiking tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan marah, kalau begitu kamu tidak tahu bagaimana cara datang lebih awal, ada begitu banyak orang di pintu sekarang. Tidak ada seorang pun sekarang, dan tidak ada yang tahu bahwa Anda datang dengan Rolls-Royce. Ya, lalu mengapa kamu tidak bergegas masuk dan meminta seseorang untuk keluar dan mengamati? Kata Stephen Lin. Ya itu benar, suruh mereka keluar. Mata Song Shiking berbinar, dan dia benar-benar berencana untuk pergi ke manor, tetapi ditangkap oleh Yao Jing. Ayolah, aku tidak sanggup kehilangan orang itu. Ayo pergi, kata Yao Jing sambil memegang tangan Song Shiking dan berjalan ke depan. Stephen Lin melirik pergelangan tangannya yang kosong, tersenyum, dan berjalan maju di belakang mereka berdua. Setelah melewati gerbang manor, halaman rumput besar muncul di depan semua orang. Lentera indah telah digantung di halaman, dan di malam hari, lentera memancarkan lingkaran cahaya yang lembut. Ada meja panjang di bawah lentera, dan meja panjang ditutupi dengan makanan yang sangat lezat. Tidak jauh dari sana, sebuah band barat memainkan musik ceria. Orang-orang muda yang berpakaian bagus berkumpul berdua dan bertiga untuk mengobrol. Itu adalah pesta yang sangat kebarat-baratan, dalam gaya prasmanan. Para pelayan berjalan di antara mereka dengan piring-piring berisi anggur. Ketika Yao Jing dan Song Shiking berjalan ke halaman bersama, halaman yang semula berisik tiba-tiba menjadi sunyi, hanya menyisakan suara band. Mata semua orang terpaku pada Yao Jing dan Song Shiking. Yao Jing mengenakan gaun biru muda, memegang tas Chanel di tangannya, matanya dingin, dan temperamennya bermartabat dan mulia. Song Shiking mengenakan rok pendek, dengan riasan tipis di wajahnya, dan banyak barang bermerek di tubuhnya. Ada senyum di sudut mulutnya, dan matanya berputar, penuh dengan spiritualitas.
Begitu kedua wanita ini dengan temperamen yang sama sekali berbeda tetapi sangat cantik memasuki venue, mereka menjadi fokus mutlak. Sebagai perbandingan, Stephen Lin, yang muncul di belakang dua orang ini, agak suram. Meskipun dia sangat tampan, ketampanan dan kecantikan adalah hal yang sangat tidak setara, 100 tampan dan 100% tampan. Kecantikan tidak ada bandingannya. Yao Jing, Song Shiking, kalian dua gadis cantik sekolah benar-benar membuat debut mereka. Seorang wanita yang sangat tampan berjalan dengan seorang pria gemuk setengah baya di lengannya. Suhui, aku sangat merindukanmu. Song Shiking melepaskan tangan Yao Jing, dengan bersemangat berjalan ke sisi lain, dan membuka tangannya untuk memeluknya. Perilaku antusias Song Shiking membuat pihak lain tertegun untuk sementara waktu, tetapi pihak lain merespons dengan sangat cepat. Dia juga memeluk Song Shiking dan berkata, sudah lama aku tidak melihatmu. Aku sangat merindukanmu, Shiking. Petik 2. Wanita. Stephen Lin, yang tidak jauh, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, tetapi dia menemukan bahwa Song Shiking ini tidak memiliki hubungan yang baik dengan wanita bernama He Suhui, dan sebagai hasilnya, Song Shiking masih memainkan hubungan saudara seperti itu. Sayang sekali tidak berpartisipasi dalam The Birth of an Actor setelah pertunjukan. Apakah ini suamimu? Song Shiking tersenyum dan menatap pria paruh-baya yang gemuk di samping He Suhui. Pria gemuk ini tingginya sekitar 1,7 meter, sedikit lebih pendek dari Song Shiking yang mengenakan sepatu hak tinggi. Beratnya sekitar 178 atau lebih. Dia seharusnya berusia sekitar 40 tahun, dan dia dianggap sebagai paman Song Shiking. Meskipun angkanya tidak terlalu bagus, pakaian pria itu sama sekali tidak sederhana. Dari sudut pandang Song Shiking, pakaian pria itu semuanya adalah merek terkenal, setidaknya 500.000 plus, dan dia memiliki Richard Miller, bernilai lebih dari 1 juta. Halo, nama saya Zhou Wenwei. Pria gemuk paruh-baya itu mengulurkan tangan kanannya mengenakan Richard Mille, dan secara tidak sengaja mengarahkan tombol ke Song Shiking. Halo. Mata Song Shiking berubah menjadi bulan sabit sambil tersenyum, dan dia berjabat tangan dengan Zhou Wenwei. Pada saat ini, Yao Jing dan Stephen Lin kebetulan berjalan di depan He Suhui bersama. Suamiku, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini yang sering saya sebutkan kepada Anda, primadona sekolah kami di sekolah menengah, Yao Jing. He Suhui menunjuk ke arah Yao Jing dan berkata. Mata Zhou Wenwei menyapu tubuh Yao Jing dengan cepat, kilatan keserakahan melintas di kedalaman matanya, dan kemudian Zhou Wenwei mengulurkan tangan kanannya lagi. Halo Yao Jing, saya suami Suhui, Zhou Wenwei, kata Tuan Zhou Wenwei. Halo, saya suami Yao Jing, Stephen Lin. Stephen Lin mengulurkan tangan dan meraih tangan Zhou Wenwei. Oh, halo, Zhou Wenwei tertegun sejenak, tetapi dia tidak berharap Stephen Lin menjangkau, tetapi dia menjawab dengan cepat, dan segera tersenyum dan berkata, saya telah mendengar sedikit tentang nama Anda. Petik 2. Yao Jing, kudengar suamimu adalah tuan muda kedua dari keluarga Lin. Benarkah? He Suhui bertanya sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di sekitar memandang Stephen Lin serempak. Orang-orang ini pada dasarnya tidak pernah bertemu Stephen Lin, dan mereka bahkan tidak tahu nama Stephen Lin, tetapi mereka semua tahu bahwa keluarga Lin memiliki tuan muda kedua yang buruk, dan tuan muda kedua yang buruk ini adalah suami Yao Jing. Saat ini, He Suhui dengan sengaja menyebutkan kata kasar seperti tuan muda kedua dari keluarga Lin, dan artinya sudah jelas dengan sendirinya. Semua orang ingin melihat bagaimana Stephen Lin atau Yao Jing akan menjawab. Ya, Yao Jing mengangguk, tersenyum dan meraih tangan Stephen Lin dan berkata, suamiku memang tuan muda kedua dari keluarga Lin. Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. He Suhui menatap Stephen Lin dengan penuh arti, lalu dia tersenyum dan melihat tas Yao Jing dan berkata, oh, Jing, kamu benar-benar membeli seri. Channel Ambilight, tas ini tidak murah,
Harganya lebih dari 400.000 yuan. Saya selalu ingin membelinya, tetapi stoknya habis di China. Dapatkah Anda menunjukkannya kepada saya? Begitu mereka mendengar bahwa tas Yao Jing berharga lebih dari 400.000 yuan, orang-orang di sekitarnya langsung tertarik dan berkumpul. Serial Ambilight. Yao Jing tertegun sejenak. Dia ingat bahwa pemandu belanja mengatakan bahwa tasnya berasal dari seri Dreams. Bagaimana bisa menjadi seri Ambilight di tempat He Suhui? Meskipun ada keraguan, Yao Jing melepas tasnya dan menyerahkannya kepada He Suhui. Terima kasih, kamu sangat baik. He Suhui mengambil tas itu sambil tersenyum, dan setelah melihatnya dengan cermat, dia berkata dengan ekspresi terkejut, "Hei, mengapa ini berbeda dari seri yang ingin aku beli? Kulit dan logo bertatahkan berlian ini, kenapa ada nama pribadi di dalamnya? Ini bukan seri Ambilight, saya belum pernah melihat tas ini di toko Channel." Petik 2. Begitu kata-kata He Suhui keluar, orang-orang di sekitar mereka segera mengerti bahwa lebih dari 400.000 tas Yao Jing adalah tiruan dan itu bahkan tidak nyata. Saya juga tidak mengerti. Suami saya memberikannya kepada saya, kata Yao Jing. Oh, jadi begitu. He Suhui tiba-tiba menyadari, memandang Stephen Lin dengan penuh arti dan berkata, tas ini sebenarnya tidak buruk. Adapun hadiah, yang paling penting adalah pikiran. Orang-orang di sekitar juga menunjukkan senyum. Stephen Lin membeli tas imitasi berkualitas tinggi untuk Yao Jing, tetapi Yao Jing ditemukan dengan menghafalnya. Ini agak memalukan. Song Shiking sedikit mengernyit, menatap Stephen Lin dengan marah, dan kemudian berkata sambil tersenyum, baiklah, aku juga lapar, bisakah kita mulai makan? Ayo kita mulai, sama-sama. Aku menyiapkan daging wagyu berkualitas tinggi dan anggur merah Bordeaux di malam hari. Aku punya cukup makan dan minum. Aku juga menyiapkan kamar untukmu. Jika kamu mabuk, kamu bisa langsung tidur. Besok kita masih ada kegiatan. He Suhui tertawa. Mau bermalam? Itu bagus, kata Song Shiking sambil tersenyum. Yao Jing sedikit mengernyit. Jika kamu ingin bermalam, maka bukankah kamu harus berbagi kamar dengan Stephen Lin? Yao Jing melirik Stephen Lin dan menemukan bahwa Stephen Lin sedang menatapnya dengan penuh semangat. Ini menjadi buruk, Yao Jing bergumam dalam hati. Bab 13. Makan malam reuni kelas telah resmi dimulai. Sekitar 50 teman sekelas sekolah menengah Yao Jing datang ke reuni kelas ini. Bersama dengan pasangan mereka, totalnya hampir 80 orang. Hampir 80 orang makan dan mengobrol, ada yang minum-minum, dan ada yang bermain dengan anak-anaknya. Adegan ini tampaknya cukup menyenangkan. Namun, tidak peduli apa yang dilakukan orang-orang ini, mata mereka selalu tertuju pada Yao Jing, dan mereka dapat mendengar tawa lucu dari orang-orang ini dari waktu ke waktu. Jangan kira aku tidak tahu tujuanmu meminta Stephen membawaku ke reuni kelas ini. Yao Jing berkata ringan sambil berdiri di samping Song Shiking sambil memegang piala. Apa tujuanku? Song Shiking melihat ke samping dengan perasaan bersalah, tidak berani menatap Yao Jing. Jangan memiliki pemikiran seperti itu di masa depan, aku tidak menyukainya. Yao Jing menghela nafas. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan, kata Song Shiking. Pada saat ini, Stephen Lin datang dengan piring untuk dimakan. Ini benar-benar bernilai uang, semuanya baik-baik saja, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Pria harus membayar untuk wajah wanita, mengerti? Kata Song Shiking sambil melirik tas Yao Jing. Apakah kamu tahu berapa paket jinjing? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Berapa harga tas imitasi tinggi? 3 atau 2.000, kata Song Shiking dengan jijik. Stephen Lin tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia bisa melihat bahwa Song Shiking memiliki prasangka terhadapnya. Dalam hal ini, jika Anda bersikeras bahwa tas Anda bernilai lebih dari 1 juta, dia tidak akan percaya apapun yang terjadi. Sama seperti sebelumnya, semua orang disesatkan oleh He Suhui,
berpikir bahwa tas yang dia beli untuk Yao Jing adalah tiruan yang tinggi, dan dia tidak akan menjelaskannya. Pada saat itu, penjelasannya tampak bersalah. Adapun ketika semua orang akan tahu yang sebenarnya, Stephen Lin tidak peduli tentang itu. Baik itu membeli tas, membeli pakaian, atau duduk di Rolls-Royce, dia hanya ingin Yao Jing merasakan perhatian suaminya dan tidak ada hubungannya dengan berpura-pura memaksa. Tentu saja, jika Anda memiliki syarat, Stephen Lin tidak akan menolak untuk menamparkan wajah beberapa orang dengan dekorasi yang sesuai. Tetapi hal semacam ini tergantung pada kesempatan. Anda tidak bisa hanya menamparkan wajah orang dengan ratusan atau puluhan jutaan, kan? Atau bawa ponsel Anda ke seluruh dunia untuk menunjukkan saldo WeChat Alipay Anda. Untuk melakukannya akan terlalu tidak profesional. Stephen Lin melihat teleponnya, sudah jam 7.30, tetapi kalung yang dibelinya belum tiba. Stephen Lin sedikit bingung, dan bawahannya biasanya tidak akan menunda urusannya kecuali mereka mengalami force majeure. Saat itu, ponsel Stephen Lin berdering. Stephen Lin melirik telepon, menyerahkan piring makan ke Song Shiking, lalu berbalik dan berjalan ke samping. Apa yang dia lakukan? Apakah dia menganggapku sebagai pelayan? Song Shiking melihat piring di tangannya dan berkata dengan heran. Ada apa dengan membantunya? Itu bisa membuatmu lelah, Yao Jing berkata sambil tersenyum. Jika kamu ingin mengambilnya, kamu harus mengambilnya sebagai istri Jingjing. Kalian berdua pengganggu, Song Shiking cemberut dan berkata sedih. Yao Jing tersenyum dan melihat tidak jauh. Stephen Lin memegang ponselnya dan berada di bayangan tidak jauh. Bos, ada kecelakaan mobil di pintu keluar tol Bilis Manor, dan suasananya sangat padat. Kami sekarang sedang mengatur drone untuk mengirimkan apa yang Anda inginkan ke Bilis Manor, yang diharapkan tiba dalam 2 menit. Bos, itu tertunda. Saya sangat menyesal atas waktu Anda, tolong hukum. Suara seorang pria datang dari telepon Stephen Lin. Ini hanya terlambat beberapa menit, tidak apa-apa. Saudara-saudara, apakah kamu baik-baik saja? Stephen Lin bertanya. Tidak apa-apa. Terutama karena jalan raya diblokir sekarang, dan mobil kami tidak bisa turun. Untungnya, ada drone di dalam mobil, kata ujung telepon yang lain. Itu bagus, saya di sini di halaman, Anda dapat mengirim drone langsung kepada saya ketika saatnya tiba, kata Stephen Lin. Ya, setelah menutup telepon, Stephen Lin berbalik dan kembali ke sisi Yao Jing. Pada saat ini, ada banyak orang yang berdiri di samping Yao Jing, kebanyakan wanita, di antaranya He Suhui. He Suhui sebenarnya mengganti pakaiannya, dia mengenakan gaun merah sebelumnya, tetapi sekarang telah diubah menjadi emas, dan itu masih jenis berpotongan rendah. Di dada terbuka He Suhui ada kalung. Liontin kalung itu adalah permata biru berbentuk hati seukuran telur merpati, yang berkilauan dalam cahaya. Para wanita di sekitar Yao Jing banyak bicara. Stephen Lin berjalan ke arah mereka dan kebetulan mendengar diskusi mereka. Suhui, rantaimu sangat indah, aku belum pernah melihat permata sebesar ini dalam hidupku, seru seorang gadis. Ini adalah tanda cinta yang diberikan suamiku ketika dia menikah. He Suhui berkata sambil memeluk lengan Zhou Wenwei dengan manis. Apakah tanda cinta ini tidak murah? Seseorang bertanya. Uang adalah hal eksternal. Selama Suhui bahagia, tidak masalah berapa banyak uang yang Anda keluarkan, Zhou Wenwei melambaikan tangannya dengan sangat rendah. Dia tidak mengatakan berapa harga kalung itu, tetapi semua orang tahu bahwa rantai ini pasti tidak kurang dari 1 juta. Untuk anak perempuan, perhiasan jutaan dolar jelas merupakan apa yang mereka impikan. Pada reuni kelas malam ini, untuk dapat menonjolkan diri mereka sendiri, banyak gadis mengenakan perhiasan mereka yang paling mahal, dan beberapa bahkan menyewa perhiasan namun, puluhan ribu perhiasan ini, di He Suhuis tidak ada kilau di depan kalung itu. Semua orang mengintip perhiasan masing-masing, berharap menemukan perhiasan yang lebih buruk dari milik mereka sendiri.
sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Melihat ini, semua orang terkejut menemukan bahwa Yao Jing tidak mengenakan kalung. Tubuh Yao Jing hanya memiliki tas bahu imitasi tinggi dan cincin emas kuno di jari manisnya, dan tidak ada yang lain. Kali ini, kepercayaan diri semua orang segera kembali. Yao Jing, yang paling cantik darimu, memiliki cincin di sekujur tubuhnya, yang terlalu memalukan. Banyak orang tidak bisa tidak merasa sedikit bangga. Meskipun mereka tidak terlihat sebagus Yao Jing, hidup mereka jauh lebih baik daripada Yao Jing. Setidaknya suami mereka tidak sia-sia, setidaknya mereka memiliki cincin berlian dan kalung permata pada tubuh mereka. Jing, tanda cinta apa yang diberikan suamimu ketika kamu menikah? Suamimu adalah putra dari keluarga bangsawan, jadi tanda cinta itu pasti luar biasa, kan? He Suhui bertanya sambil tersenyum. Kami sedang terburu-buru untuk menikah, dan kami tidak mempersiapkan banyak hal. Apalagi dia dan saya adalah orang yang relatif biasa, jadi kami tidak menyiapkan tanda cinta, kata Yao Jing sambil tersenyum. Aku tidak percaya, He Suhui tertawa, keluarga Lin adalah keluarga besar. Bagaimana mungkin tuan muda kedua dari keluarga Lin bahkan tidak memiliki tanda cinta yang layak untuk menikah? Itu benar, Yao Jing, bagaimana mungkin tidak ada tanda cinta untuk pernikahan? Keluarkan dan tunjukkan pada kami, jangan sembunyikan, seseorang berteriak. Begitu seseorang berteriak, orang-orang di sekitarnya segera mengikutinya. Yao Jing sedikit mengernyit. Dia adalah orang yang kuat di perusahaan, dan dia jauh lebih santai dalam hidup, tetapi dia masih merasa sedikit marah karena begitu banyak orang yang mengolok-oloknya. Hal pribadi, Anda bersedia memamerkannya, itu urusan Anda untuk menunjukkannya kepada orang lain. Saya tidak ingin mengeluarkannya, atau jika saya mengatakan tidak, dan Anda memaksa saya untuk mengeluarkannya, itu sedikit menipu. Yao Jing bukanlah orang yang tidak akan melawan ketika diserang. Hal ini terlihat dari konfrontasinya dengan Fan Yutong di toko channel. Tepat ketika Yao Jing hendak melawan, Stephen Lin datang ke sisi Yao Jing. Stephen Lin tersenyum dan meraih tangan Yao Jing, lalu berkata kepada orang-orang di sekitar, ketika Jingjing menikah denganku, aku tidak hidup dengan baik dalam keluarga, jadi aku tidak mampu membeli tanda cinta, tetapi untungnya bagi banyak orang. Bertahun-tahun, Jingjing selalu bersamaku, yang sangat membuatku tersentuh. Kali ini, aku juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memberikan Jingjing tanda cinta yang baru saja aku beli di bawah kesaksian semua orang. Aku harap hubungan kita berdua bisa selalu sama. Mendengar ini, Yao Jing tiba-tiba menarik tangannya kembali dari tangan Stephen Lin, dan kemudian berkata dengan ekspresi agak malu, apa yang kamu lakukan? Kamu adalah seorang lelaki tua dan seorang istri tua, apa yang kamu lakukan sebagai tanda cinta kepada membuat orang tertawa. Petik 2. Melihat penampilan Yao Jing, Stephen Lin tahu apa yang dipikirkan Yao Jing. Dia mencondongkan tubuh ke telinga Yao Jing dan berbisik, itu hanya hadiah. Jangan terlalu banyak berpikir. Petik 2. Itu tidak perlu, kata Yao Jing. Itu perlu. Stephen Lin mengangguk. Lalu tanda cinta apa yang kamu persiapkan untuk Yao Jing? Tunjukkan pada kami, He Suhui berkata sambil tersenyum. Stephen Lin tersenyum dan berbalik untuk melihat ke langit. Ada raungan samar di langit. Semua orang mengikuti dan melihat ke langit. Saya melihat drone putih terbang dari tidak jauh. Beberapa detik kemudian, drone terbang di depan Stephen Lin. Stephen Lin mengulurkan tangannya, menurunkan sebuah kotak indah di bawah drone, dan menatap Yao Jing. Mata Yao Jing sedikit mengelak, tidak berani menatap Stephen Lin. Ini adalah pertama kalinya dalam 4 tahun pernikahan. Yao Jing merasa bingung ketika dia menghadapi Stephen Lin. Bahkan jika Stephen Lin mengatakan kepadanya sumpah pernikahan yang indah sebelumnya, hatinya masih tenang. Terima kasih. Stephen Lin memandang Yao Jing dan mengucapkan kata-kata ini dengan sungguh-sungguh. Hanya ada kata seperti itu. Setelah berbicara, Stephen Lin membuka kotak itu. Cahaya jatuh pada kotak,
dan kecemerlangan terang tersebar dari tengah kotak. Semua orang tersentak ketika mereka melihat apa yang ada di dalam kotak. Itu adalah kalung berlian yang sangat indah. Kalung itu ditata dalam bentuk jaring, dan di setiap persimpangan ada berlian. Berlian ini membentuk jaring, dan cahaya menerpanya, saling melengkapi, seperti galaksi yang luas. Ini bukan keseluruhan kalung ini. Di bagian bawah jaring berlian ini ada batu permata merah. Permata ini seukuran telur, dan bentuk permata tidak lonjong, tetapi agak seperti tetesan air mata. Bentuk seperti itu jarang terjadi di antara permata. Kalung macam apa ini? Kelihatannya cukup bagus. He Suhui menggerakkan sudut mulutnya dan berkata dengan wajah kaku. Ini adalah kristal merah sintetis. Kristal merah alami tidak begitu besar, seseorang berkata. Berlian ini juga harus berlian buatan manusia, kan? Jika berlian alami ada begitu banyak, rantainya akan menelan biaya puluhan juta, seseorang langsung setuju. Orang-orang di sekitar menganggukkan kepala mereka. Jadi itu yang aku katakan, tapi meskipun itu sintetis, itu tidak buruk, itu indah, He Suhui tertawa. Tidak. Ini tidak disintesis secara artifisial, Zhou Wenwei, yang diam di samping, tiba-tiba berkata. Semua orang memandang Zhou Wenwei, dan bahkan Yao Jing menoleh. Ini jelas air mata Luoshen yang dijual seharga 4,5 juta dolar di lelang musim panas Kristi beberapa jam yang lalu, Zhou Wenwei berseru dengan penuh semangat. Bab 14. Selain Stephen Lin dan Zhou Wenwei, tidak ada orang ketiga yang tahu apa itu air mata Luoshen. Sebenarnya, Stephen Lin tidak tahu banyak tentang kalung air mata Luoshen. Dia ingin mengirim kalung ke Yao Jing, jadi dia bertanya kepada Wang Hai. Kebetulan Wang Hai menerima daftar barang untuk dijual di lelang musim panas Kristi. Waktu yang lalu, ada air mata Luoshen di dalamnya. Jadi Wang Hai mengirim foto air mata Luoshen ke Stephen Lin untuk dilihat. Stephen Lin berpikir itu sangat mewah, jadi dia meminta Wang Hai untuk mengatur seseorang untuk membelinya. Meskipun harganya lebih dari 4 juta dolar AS, untuk Stephen Lin, itu mirip dengan membeli kubis di jalan. Penampilan Zhou Wenwei membuat Stephen Lin sedikit terkejut. Kalung, betapa terkejutnya. Dan kamu sangat terkejut. Bukankah istrimu langsung mengalahkan rasa superioritas yang telah dibangun Yao Jing sebelumnya? Zhou Wenwei masih tenggelam dalam keterkejutan. Dia dengan bersemangat maju 2 langkah dan berjalan ke sisi Stephen Lin dan ingin meraihnya, tetapi diblokir oleh Stephen Lin dengan satu tangan. Maaf, Zhou Wenwei menyadari bahwa dia tersesat saat ini. Dia mundur selangkah, menatap Stephen Lin dengan meminta maaf dan berkata, Tuan Lin, saya tidak bermaksud melakukan ini, saya hanya terlalu kaget. Petik 2. Suamiku, bukankah ini hanya kalung berlian? Sebagai penilai perhiasan yang terkenal secara internasional, kamu belum pernah melihat kalung apapun sebelumnya. Adapun ini, He Suhui berjalan ke sisi Zhou Wenwei, dan memegang lengan Zhou Wenwei dengan senyum malu. Bisakah Anda membiarkan saya melalui prosesnya terlebih dahulu? Stephen Lin bertanya dengan wajah gelap. Dia akhirnya menunggu kalung ini untuk meletakkannya di Yao Jing di depannya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Zhou Wenwei datang ke sini untuk waktu yang begitu lama? Tanda tanya. Keluar. Maaf, Zhou Wenwei meminta maaf dan melangkah mundur, tetapi matanya tetap tertuju pada kalung itu. Semua orang di sekitar melihat kalung itu. Wajah semua orang terkejut. Mereka mendengar kata-kata Zhou Wenwei, kalung itu bernilai 4,5 juta masih dolar itu diubah menjadi mata uang nasional naga tidak boleh lebih dari 20 juta. Kalung senilai lebih dari 20 juta, apa konsepnya? Di mata orang-orang ini, kalung 1 juta dolar sudah cukup untuk menjauhkan mereka dari jangkauan, dan kalung senilai 10 juta, jika tidak malam ini, mereka hanya bisa melihatnya di berita. Yao Jing sebenarnya tidak suka menjadi pusat perhatian. Dia bekerja sangat kuat, tapi hidupnya sangat biasa dan sederhana. Mungkin di mata orang lain,
kali ini adalah yang paling membanggakan, tapi Yao Jing merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak mencintai Stephen Lin, apalagi menyukai. Perubahan 2 hari Stephen Lin tidak cukup untuk membuatnya merasakan apapun tentang dia, jadi kalung seperti itu bernilai puluhan juta membuatnya bingung. Stephen Lin tidak malu sama sekali, dia mengambil kalung itu dan berjalan di depan Yao Jing. Yao Jing memandang Stephen Lin, dan akhirnya menunjukkan senyuman. Pada saat seperti itu, dia tidak akan merusak kebahagiaan Stephen Lin. Stephen Lin tersenyum dan dengan hati-hati meletakkan kalung itu di leher Yao Jing. Dengan leher putih dan kalung yang begitu bersinar, keduanya saling melengkapi dan menaikkan level keduanya dalam sekejap. Tidak heran ada banyak wanita yang merangkak di bawah pria untuk perhiasan sejak zaman kuno. Hal-hal yang mempesona ini ada untuk wanita. Terima kasih, kata Yao Jing. Sama-sama. Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Song Shiking tiba-tiba angkat bicara. Apakah kalung ini benar-benar berharga lebih dari 4 juta dolar? Song Shiking bertanya. Pertanyaan Song Shiking ini juga menjadi pertanyaan di benak banyak orang. Sebuah kalung senilai lebih dari 4 juta dolar AS terlalu sensasional. Semua orang tahu bahwa ada kalung yang begitu berharga di dunia ini, dan bahkan ada yang lebih berharga, tetapi semua orang tidak tahu. Saya percaya bahwa kalung seperti itu akan muncul di tangan Stephen Lin. 4,5 juta dolar, banyak uang, Zhou Wenwei berkata dengan penuh semangat. Kamu tahu banyak, kata Stephen Lin. Jawabannya secara langsung mengkonfirmasi apa yang dikatakan Zhou Wenwei. Kalung ini dibeli seharga 4,5 juta dolar. Itu terlalu sombong, bukan? Kerumunan tidak bisa membantu tetapi kagum. Saya seorang perhiasan dan penikmat perhiasan, jadi saya tahu banyak tentang perhiasan. Kalung ini dibeli oleh pembeli misterius seharga 4,5 juta dolar di lelang musim panas Christie di kota Kekaisaran lebih dari 2 jam yang lalu. Air mata Luoshen, saya juga ingin pergi ke pelelangan, tetapi saya tahu bahwa harga transaksi akhir dari kalung ini pasti tidak tertahankan, jadi saya menyerah pada pelelangan, dan sekarang tampaknya benar, 4,5 juta dolar AS, ini sangat tinggi harga tapi itu juga sesuai dengan nilai kalung ini, Zhou Wenwei berkata dengan serius. Maksudmu, apakah kalung ini masih berada di ibu kota Kekaisaran lebih dari 2 jam yang lalu? He Suhui bertanya dengan mata berbinar. Yaitu dibeli lebih dari jam 5, dan sekarang jam 7.40, hanya lebih dari 2 jam, kata Zhou Wenwei. Itu tidak benar, dibutuhkan hampir 2 jam untuk terbang dari ibu kota Kekaisaran ke kota Selat, dan butuh waktu untuk membawa kalung itu ke bandara, kemudian melalui pemeriksaan keamanan dan menunggu pesawat lepas landas, dan kemudian kepada kami, kenapa butuh 4 atau 5 jam? Tanya He Suhui. Ini juga sangat aneh bagiku. Secara logika, tidak ada cara untuk membawa kalung ini dari ibu kota Kekaisaran ke sini selama lebih dari 2 jam, Zhou Wenwei berkata dengan ragu. Lalu, mungkinkah ini hanya kalung imitasi tinggi? Sama seperti tas imitasi tinggi itu. He Suhui berkata sambil tersenyum. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, mata semua orang yang hadir berbinar. Yao Jing membawa tas imitasi tinggi yang dikirim oleh Stephen Lin, jadi bukan tidak mungkin untuk memiliki kalung imitasi tinggi, tidak, Zhou Wenwei menggelengkan kepalanya dengan malu kepada istrinya dan berkata, saya dapat yakin bahwa ini adalah air mata Luoshen, ini bukan yang ingin Anda tiru, kalau begitu aku ingin tahu, bagaimana rantai ini sampai di sini dari ibu kota Kekaisaran. Dalam lebih dari 2 jam. He Suhui memandang Stephen Lin dan bertanya. Stephen Lin mengerutkan kening dan menatap He Suhui. Wanita ini benar-benar jalang licik tingkat tinggi. Dia tidak pernah membenci dan mengejek Yao Jing dari awal hingga akhir, tetapi selalu mencapai tujuan mengejek Yao Jing melalui beberapa serangan sampingan. Seperti itu wanita lebih baik daripada rata-rata jalang licik jauh lebih sulit untuk dihadapi. Namun, karena dia berinisiatif untuk memberikan kesempatan kepada temannya untuk berpura-pura,
maka sobat, terima kasih. Saya meminta jet pribadi saya untuk mengirimnya ke sini, kata Stephen Lin ringan. Pesawat pribadi. Semua orang menarik napas dalam-dalam ketika mereka mendengar ini. Jika kalung senilai 4,5 juta dolar AS membuat semua orang merasakan suasana tiran lokal, maka jet pribadi ini benar-benar membuat semua orang merasa bahwa mereka dan Stephen Lin adalah orang-orang dari dunia yang berbeda. Untuk orang biasa, jutaan atau puluhan juta sebenarnya mungkin untuk menghasilkan. Bahkan jika itu puluhan juta, bahkan jika Anda tidak memilikinya, Anda akan memiliki teman dengan kekayaan seperti itu di sekitar Anda. Oleh karena itu, Anda bernilai puluhan jutaan. Meskipun semua orang terkejut, itu masih dapat diterima, dan jet pribadi ini berbeda. Ini adalah barang yang bernilai ratusan juta, dan siapa yang mampu membeli barang ini, yang mana yang nilainya tidak lebih dari 1 miliar yuan, orang seperti ini berada di luar jangkauan kebanyakan orang di dunia ini seumur hidup. Lingkungan Stephen Lin terdiam beberapa saat. Semua orang tidak tahu harus berkata apa. Yao Jing, aku tidak menyangka suamimu begitu kaya, He Suhui memecah kesunyian. Aku juga tidak menyangka. Yao Jing menatap Stephen Lin dengan penuh arti. Namun, suamimu benar-benar sangat kaya, dia tidak akan membelikanmu tas asli, He Suhui berkata sambil tersenyum. Dia sengaja menyebutkan ini, hanya untuk dapat menekan Yao Jing lagi, bagaimanapun juga, itu sepadan. Puluhan juta kalung dan jet pribadi senilai ratusan juta telah membuat Yao Jing berbalik malam ini. Mendengar ini, semua orang menatap Stephen Lin dengan bingung. Anda sangat kaya, mengapa Anda masih membeli tas imitasi tinggi? Saya tidak tahu bahwa orang di toko khusus akan berbohong kepada saya. Dia mengatakan itu dari seri Haunted Dream, dengan tanda tangan desainer di atasnya. Saya menjual tas seharga hampir 2 juta. Saya akan pergi ke mereka. Untuk mengembalikan uangnya nanti, Stephen Lin berkata dengan serius. Seri mimpi jiwa. He Suhui tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba teringat bahwa channel tampaknya benar-benar memiliki serangkaian mimpi yang tersisa, yang sedikit mirip dengan seri Ambilight, tetapi lebih mewah, tetapi dia belum melihatnya. Kata-kata Stephen Lin segera memecahkan keraguan semua orang. Berani mencintai Stephen Lin untuk membeli rangkaian tas lagi untuk Yao Jing ini sama sekali bukan serial yang He Suhui katakan. Tas 2 juta dolar ini adalah level yang bahkan tidak bisa disentuh oleh He Suhui, jadi tidak heran He Suhui mengakui kesalahannya ini bisa sedikit memalukan. Pada saat ini, tidak seorang pun dari orang-orang yang hadir akan meragukan apa yang dikatakan Stephen Lin. Mereka telah memberikan puluhan juta barang, jadi bagaimana mungkin mengirim tiruan yang tinggi? Ini sama sekali tidak logis. Semua orang memandang Yao Jing dengan iri. Siapa bilang Yao Jing menikah dengan tuan muda kedua yang boros? Dia hanyalah seorang dewi, dan dia juga seorang dewi yang mencintai istrinya. Wajah He Suhui memerah, wajahnya benar-benar hilang karena persepsi yang salah. Tas Yao Jing tidak dapat diakses oleh orang-orang setingkatnya, dan dia dengan bodohnya mengatakan bahwa itu adalah tiruan yang tinggi. Untungnya, Zhou Wenwei, pria gemuk, melihat penampilan istrinya yang malu dan berdiri dan mengubah topik pembicaraan. Tuan Lin, apakah Anda tahu legenda air mata Luoshen? Tanya Zhou Wenwei. Pada saat ini, tuan muda kedua sampah Stephen Lin tampaknya telah menjadi Presiden Lin di mulut Zhou Wenwei. Legenda. Apakah ada legenda lain tentang kalung ini? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia membeli rantai ini hanya karena dia pikir itu cukup mewah, dan dia tidak pernah tahu tentang kalung ini sama sekali. Air mata Luoshen sebenarnya adalah salah satu dari 3 set Luoshen, ada juga anting-anting Luoshen dan cincin Luoshen. Ada desas-desus bahwa selama 3 keping ini dikumpulkan, rumah harta karun Luoshen dapat dibuka. Dapatkan harta karun itu Luoshen. Bab 15. Rumah harta karun Luoshen. Luoshen Arcana. Stephen Lin tersenyum, menurutnya,
Hal ini harus menjadi cerita yang dibuat oleh pembuat perhiasan untuk meningkatkan perhiasan dan menaikkan harga perhiasan. Nilai sebuah perhiasan terdiri dari dua bagian, satu adalah bahannya sendiri, dan yang lainnya adalah cerita dari perhiasan tersebut. Cincin batu permata yang sama, dikenakan oleh orang biasa, mungkin bernilai 1 juta, tetapi dikenakan oleh seorang ratu, mungkin bernilai 5 juta. Oleh karena itu, menambahkan beberapa legenda ke perhiasan ini adalah metode umum yang digunakan oleh pedagang perhiasan, dan Stephen Lin sama sekali tidak mempercayainya. Melihat senyum Stephen Lin, Zhou Wenwei tahu apa yang dipikirkan Stephen Lin. Dia berkata, "Tuan Lin, legenda ini tidak diberikan kepada perhiasan ini oleh seorang ahli perhiasan, tetapi dengan jelas dicatat dalam Sejarah Para Dewa." Oh, Sejarah Para Dewa. Stephen Lin mengangkat alisnya dan menjadi agak tertarik. Sejarah Para Dewa adalah buku luar biasa yang mencatat banyak mitos dan legenda. Ya, Sejarah Para Dewa. Zhou Wenwei mengangguk dan berkata, ada desas-desus bahwa setelan 3 potong Luo Shen dibuat oleh Kaisar Wu untuk selir favoritnya Luo Ying, tetapi Luo Ying berumur pendek dan meninggal dunia. Awal, Kaisar Wu membangun istana bawah tanah yang besar untuk itu, dan ada harta emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya di istana bawah tanah. Untuk dimakamkan bersama Luo Ying di masa depan, Kaisar Wu membangun pintu untuk istana bawah tanah, dan set Luo Shen 3 potong ini adalah untuk membuka kunci pintu itu. Dikabarkan bahwa Kaisar Wu meninggal dan dikuburkan bersama Luo Ying, dan Kaisar Wu juga menjadikan harta emas dan perak yang dia kumpulkan sepanjang hidupnya sebagai barang pemakaman, dan meletakkannya di istana bawah tanah. Jika itu masalahnya, lalu mengapa rantai ini hanya lebih dari 4 juta dolar? Stephen Lin bertanya. Lebih dari 4 juta dolar. Apakah ini yang dikatakan orang? Orang-orang di sekitar mereka diam-diam bergumam di dalam hati mereka. Itu karena 2 bagian lainnya telah hilang selama ratusan tahun, dan mereka tidak pernah dilahirkan. Oleh karena itu, tidak ada yang berpikir bahwa jika mereka dapat mengumpulkan satu set 3 bagian, air mata Luo Shen hanya dapat dijual lebih dari 4 juta dolar AS. Zhou Wenwei menjelaskan, itu masih masalah tanpa bayangan. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, lalu bertepuk tangan, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, aku juga sudah mengirim tanda cinta ini, jadi jangan berkerumun, ini teman sekelasmu. Malam ini, pesta, makan, minum, jangan pulang kalau tidak mabuk." Setelah Stephen Lin mengatakan ini, semua orang ingat bahwa tema hari ini adalah reuni kelas. Untuk sementara, semua orang sedikit tersipu. Dalam reuni kelas yang baik, semua orang sebenarnya lebih baik daripada siapa yang menikah dan siapa yang menikah lebih baik. Ini telah kehilangan niat asli dari reuni kelas. Banyak orang menahan hati mereka untuk membandingkan dan dengan tulus berkomunikasi dengan teman sekelas sekolah menengah mereka. Yao Jing dikelilingi oleh banyak orang. Saat ini, Yao Jing telah menjadi fokus penonton. Tidak ada satupun teman sekelas yang berani meremehkannya, menertawakannya, dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa pernikahan Yao Jing tidak baik. Seorang suami yang memiliki jet pribadi dan dapat memberikan puluhan juta hadiah di ujung jarinya tentu menjadi dambaan semua wanita. Yang terpenting suami ini tampan. Stephen Lin berdiri di sampingnya sendirian, membawa anggur merah di tangannya. Protagonis hari ini adalah Yao Jing. Semua yang dia lakukan adalah untuk menyoroti Yao Jing. Pada saat ini, Yao Jing harus merasakan rasa hormat dari orang lain yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Jika dia menyingkir, Yao Jing akan merasa tidak nyaman. Pada saat ini, Song Shiking berjalan ke sisi Stephen Lin dengan piring makan. "Kenapa kamu tiba-tiba jadi kaya?" Song Shiking bertanya dengan curiga. "Saya dibalut oleh seorang wanita kaya," kata Stephen Lin. Mata Song Shiking melebar, seolah dia takut dengan kata-kata Stephen Lin. "Benarkah? Kupikir itu hanya rumor orang lain," kata Song Shiking.
Stephen Lin tersenyum dan berkata bahwa desas-desus bahwa dia dibesarkan oleh seorang wanita kaya disebarkan dengan sangat hati-hati. Dia mengatakan ini dengan santai, dan dia tidak peduli jika Song Shiking ingin mempercayainya. Lalu kalung dan jet pribadimu dibeli oleh wanita kaya itu? Tanya Song Shiking. Kalung itu diberikan kepadaku oleh wanita kaya, dan jet pribadi milik wanita kaya itu, kata Stephen Lin. Song Shiking menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba, dan kemudian dia berbisik, apakah Jingjing tahu tentang ini? Dia tidak tahu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Hei, Song Shiking menghela nafas, menepuk bahu Stephen Lin dan berkata, aku bisa mengerti kamu, setelah semua yang kamu tekan selama bertahun-tahun, semua orang menggertakmu, dan tidak mudah bagi wanita kaya untuk jatuh cinta padamu. Itu normal bagi Anda untuk jatuh ya, tetapi sebagai sahabat Jingjing, saya harap Anda dapat meninggalkan Jingjing. Meskipun apa yang Anda lakukan untuk Jingjing malam ini menggerakkan saya, Jingjing tidak membutuhkan hal-hal materi seperti itu, yang dia butuhkan adalah seorang pria yang benar-benar mencintainya, dapat melindunginya, dan berpikiran tunggal. Petik 2. Apakah kamu pikir aku tidak bisa melakukannya? Stephen Lin bertanya. Jangan katakan apa-apa lagi, kamu semua diurus oleh wanita kaya, bagaimana kamu bisa lajang? Tanya Song Shiking. Saya hanya menipu secara fisik, tetapi saya masih sangat berpikiran tunggal, Stephen Lin tertawa. Apakah itu fisik atau mental? Selama kamu selingkuh jika kamu tidak menceraikan Jingjing, aku akan memberitahu Jingjing bahwa kamu dibungkus oleh wanita kaya, kata Song Shiking dengan serius. Apakah kamu pikir dia akan mempercayainya? Stephen Lin bertanya dengan main-main. Aku sahabatnya, dia akan percaya apa yang aku katakan, kata Song Shiking dengan serius. Stephen Lin memandang Song Shiking, tersenyum, dan berkata, Shiking, semua yang kamu lakukan adalah untuk kebaikan Yao Jing. Aku tahu itu, tapi aku di sini untuk mengucapkan sepatah kata kepadamu dengan sungguh-sungguh, jika kamu seperti yang di atas kali ini, atau seperti hari ini, mencoba merendahkanku dengan mengecewakan orang lain, menginjak-injakku agar Yao Jing meninggalkanku, maka aku akan tidak sopan padamu. Petik 2. Song Shiking menatap Stephen Lin dengan ngeri. Dia tidak menyangka Stephen Lin telah melihat melalui dua trik kecilnya semua yang dia lakukan, seperti yang dikatakan Stephen Lin, adalah membiarkan orang mempermalukan dan menginjak-injak Stephen Lin di depan umum, untuk mencapai tujuan membiarkan Yao Jing meninggalkan Stephen Lin. Tapi, Yao Jing tidak mencintaimu, kata Song Shiking. Aku juga tidak mencintainya, kata Stephen Lin. Song Shiking tertegun sejenak, lalu bertanya, itu benar, kamu tidak saling mencintai, mengapa kamu tidak berpisah? Karena dia dan aku adalah orang kuat, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Apa hubungannya ini dengan menjadi kuat? Song Shiking bertanya dengan curiga. Ketika kamu dipaksa untuk menikahi seseorang yang tidak kamu cintai, kamu secara alami akan mengerti. Stephen Lin berkata, menatap Yao Jing tidak jauh, dan melihat bahwa Yao Jing sedang menatapnya. Stephen Lin tersenyum tertawa, dia mengangkat tangannya. Gelas anggur dan menunjuk ke Yao Jing, lalu meminum anggur dalam satu tegukan. Yao Jing di kejauhan tertegun sejenak, lalu tersenyum, dan menyesap dari gelas anggur. Song Shiking melihat interaksi antara keduanya, dan seluruh orangnya bingung. Dia tidak bisa mengerti bagaimana kedua orang ini, jelas tidak saling mencintai, tetapi mereka tidak terpisah. Bisakah kamu bahagia seperti ini? Aku akan makan sesuatu. Stephen Lin meninggalkan kalimat seperti itu dan berjalan ke area barbecue. Melihat punggung Stephen Lin, Song Shiking tiba-tiba menyadari bahwa tuan muda kedua dari keluarga Lin, yang semua orang katakan lemah dan tidak kompeten, tiba-tiba menjadi tidak dapat dipahami. Jenis yang tidak dapat dipahami ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda miliki dengan uang, ini adalah dunia. Namun, aku tetap tidak akan membiarkanmu membuang waktu tenangmu. Sepertinya aku harus berubah pikiran, Song Shiking mengangguk pada dirinya sendiri.
tempat barbeque, sosis, sayap ayam, steak sedang diuji di atas panggangan. Stephen Lin tertarik, mengambil alih pekerjaan koki, dan membantu memanggangnya. Pada saat ini, Zhou Wenwei datang dengan 2 gelas anggur. Tuan Lin, saya minta maaf atas apa yang dikatakan istri saya sebelumnya. Zhou Wenwei menyerahkan segelas anggur kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengambil anggur dan berkata, kamu lebih menarik daripada istrimu. Petik 2. Bagaimanapun, saya berusia 40-an, saya telah melihat banyak dan mengalami banyak. Minumlah satu. Zhou Wenwei mengulurkan gelasnya. Stephen Lin dan Zhou Wenwei mendentingkan gelas dan menyesapnya. Saya telah mendengar beberapa desas-desus tentang Presiden Lin sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya desas-desus itu semua palsu, kata Zhou Wenwei. Tidak semuanya palsu. Stephen Lin tersenyum. Tuan Lin, saya memiliki kepribadian yang baik, jadi saya tidak akan menyembunyikannya dan mengatakannya secara langsung. Apa pendapat Anda tentang harta Luo Shen? Zhou Wenwei bertanya. Saya tidak punya ide. Kami belum melihat 2 hal lainnya selama ratusan tahun. Ide apa yang bisa kami miliki? Kata Stephen Lin. Tetapi bagaimana jika saya memiliki petunjuk tentang hal lain? Zhou Wenwei berkata dengan suara rendah. Petunjuk untuk hal lain. Stephen Lin mengangkat alisnya. Ada desas-desus bahwa setelah kematian Kaisar Wu, perangkat Luo Shen 3 potong jatuh ke tangan putranya Kaisar Wen. Kaisar Wen memberikan 3 potong perhiasan kepada 3 selir yang paling dicintainya, dan salah satu selir yang mendapat anting-anting Luo Shen disebut Yue, dia dari kota Selat, kata Zhou Wenwei. Lalu apa? Stephen Lin bertanya. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Yue pernah kembali ke kota Haixia untuk mengunjungi kerabat, menderita penyakit serius, dan akhirnya meninggal di kampung halamannya di kota Haixia. Karena saat itu musim panas, tidak mungkin untuk mengangkut tubuhnya kembali ke ibu kota kekaisaran. Jadi Kaisar Wen memerintahkan agar Yue dimakamkan di kota Selat. Anting-anting Luo Shen sangat mungkin ada di tangan klan Yue pada waktu itu, Zhou Wenwei berkata dengan serius. Jika itu benar-benar di tangan klan Yue, maka itu bukan karena mereka belum lahir selama bertahun-tahun, kata Stephen Lin. Awalnya di tangan klan Yue, tetapi pada tahun ketiga setelah kematian Yue, seorang bandit menyerang keluarga Yue dan menjarah keluarga Yue itu sebabnya anting-anting Luo Shen tidak pernah terdengar lagi, kata Zhou Wenwei. Lalu apa petunjukmu? Stephen Lin bertanya. Saya menemukan keturunan pemimpin bandit, Zhou Wenwei berkata dengan mata menyipit. Keturunan pemimpin bandit, Stephen Lin tersenyum dan berkata, apakah ini sebabnya kamu datang ke kota Selat? Tuan Lin benar-benar pintar, Zhou Wenwei berkata dengan jempol. Keturunan pemimpin bandit masih tinggal di kota Selat dan menjadi orang besar di kota Selat. Mungkin ada petunjuk tentang anting-anting Luo Shen pada dirinya. Awalnya saya berencana untuk menemukannya sendiri, tetapi sekarang saya menemukan bahwa Tuan Lin, Anda mungkin lebih cocok daripada saya, karena Anda juga dari kota Selat dan Anda lebih mampu daripada saya. Siapa pria besar itu? Stephen Lin bertanya. Harimau tertawa, Yang Sandao. Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.